Cie, dua, tiga. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo penonton channel Kabar Rantau dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di video channel Kabar Rantau. Sumatera Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera dengan ibu kota Padang. Provinsi Sumatera Barat ini terletak sepanjang pesisir barat Sumatera bagian tengah, dataran tinggi Bukit Barisan di sebelah timur, dan sejumlah pulau di lepas pantainya seperti Kepulauan Mentawai. Penduduk Sumatera Barat sebagian besar berasal dari etnis Minangkabau. Kota ini juga terkenal akan masakannya. Selain menjadi selera sebagian besar masyarakat Indonesia, masakan Padang ini juga populer sampai mancanegara. Restoran Padang banyak terdapat di seluruh kota besar di Indonesia. Sumatera Barat terkenal sebagai salah satu destinasi wisata di Indonesia yang terletak di pesisir barat laut Pulau Sumatera. Wilayah ini dikaruniai keindahan panorama alam, keunikan adat istiadat, ragam kuliner, kesenian, dan situs bersejarah. Kali ini kita akan membahas tentang inilah 4 daerah penghasil susu sapi berkualitas tinggi di Sumatera Barat yang siap saingi New Zealand. Yuk ditonton videonya sampai selesai, dan sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasi agar Dunsana tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami. Diketahui bahwa New Zealand terkenal dengan kualitas susu sapinya yang tergolong sangat baik. Namun siapa sangka kalau Sumatera Barat dikenal sebagai sentra penghasil susu sapi berkualitas tinggi di Indonesia. Hal itu dapat dilihat dengan maraknya 5 daerah penghasil susu sapi berkualitas tinggi di Sumatera Barat. Dilansir dari Timenews, tercatat ada 5 daerah penghasil susu sapi berkualitas super di Sumatera Barat. 1. Kota Padang Panjang. Ditetapkan sebagai pusat pengembangan sapi perah terbesar di luar Pulau Jawa. Kota Padang Panjang memiliki potensi alam yang sangat mendukung dengan ketinggian 650-850 mdpl untuk peternakan sapi perah. Kota ini diupayakan menjadi Center of Dairy Exchange of West Sumatra Dairy Industry. Kota Padang Panjang adalah salah satu penghasil susu sapi penting di Sumatera Barat, bahkan berkontribusi besar hingga 60% untuk produksi susu provinsi tersebut, dengan rata-rata produksi harian bisa mencapai 1.200 hingga 1.800 liter dari peternak skala kecil, dengan produktivitas sapi yang baik, Oktober 11 liter hari. Area ini menjadi salah satu sentra produksi susu sapi segar dengan program pengembangan peternakan dan olahan susu, yogurt, keju, DLL, untuk meningkatkan ekonomi peternak dan mendukung ketahanan pangan daerah. Untuk potensi persusuan di Kota Padang Panjang sudah ada sejak 1980 dengan membudidayakan sapi perah yang telah dikembangkan. Dan, ditetapkannya Padang Panjang sebagai pusat pembibitan sapi perah di luar Pulau Jawa, serta sebagai kawasan sapi perah oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Padang Panjang adalah salah satu pusat produksi susu segar terkemuka di Sumatera Barat, yang terkenal dengan iklim pegunungan yang sejuk dan potensi susu sapi yang kuat. Dengan sekitar 20 keluarga peternak sapi perah yang aktif mengelola 314 sapi perah, wilayah ini melaporkan hasil susu harian Oktober 11 liter per sapi, di atas rata-rata nasional Agustus 10 liter. Walau Padang Panjang telah membuat kemajuan yang stabil, kawasan ini juga mencerminkan tantangan nasional yang lebih luas. Di seluruh Indonesia, mayoritas peternak sapi perah adalah peternak skala kecil dengan kontribusi sekitar 70% terhadap total produksi. Sebagian besar peternakan tersebut mengelola sekitar 2-3 sapi dengan produktivitas rata-rata masih jauh lebih rendah daripada negara-negara penghasil susu lain dengan 20-30 L per hari. 2. Kabupaten Solok. Kabupaten Solok memiliki tempat yang namanya Sirukam. Dengan keberadaan Sirukam Dairy Farm yang dikenal sebagai peternakan susu modern terbesar di Sumbar membuat daerah ini terkenal dengan komoditi susu sapinya. Peternakan ini memiliki produksi harian yang signifikan sekitar 1.300 liter hari dan menggunakan teknologi pemerahan otomatis. Sirukam Dairy Farm adalah destinasi agrowisata modern di Nagari Sirukam, Solok, Sumatera Barat, menawarkan wisata edukasi peternakan sapi perah, produk susu segar dan olahannya keju, yogurt, kafe, taman, serta area camping, menjadikannya tempat wisata keluarga dan edukasi populer dengan konsep dari peternakan langsung ke konsumen. Terletak di Jalan Solok Alahan Panjang KM 18, tempat ini buka setiap hari kecuali Jumat dan menyediakan pemandangan indah serta pengalaman langsung tentang pertanian dan peternakan. Pengunjung bisa melihat proses pemeliharaan sapi perah modern dan pengolahan susu secara langsung, menjadikannya edukasi menarik untuk anak-anak. Menghasilkan susu segar, yogurt, dan keju yang bisa dinikmati di kafe atau dibeli langsung. Sirukam Dairy Farm berlokasi di Jalan Solok Alahan Panjang kilometer 18, Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solok, Sumatera Barat.
Membutuhkan waktu tempuh hampir 3 jam untuk tiba di Sirukam Dairy Farm dari Bandara Internasional Minangkabau menggunakan kendaraan roda 4. Tidak perlu tancap gas ketika menuju tempat wisata ini. Sebab Sirukam Dairy Farm beroperasi setiap Sabtu Kamis pukul 10.00-18.00 waktu Indonesia Barat. Jadi, masih ada waktu cukup panjang bagi kamu yang berangkat pagi atau siang hari dari bandara menuju Sirukam Dairy Farm. Seperti konsep tempat wisata, pengunjung diajak melihat langsung hewan ternak di Sirukam Dairy Farm. Lokasi kandang ternak hewan Sirukam Dairy Farm berada cukup dekat satu sama lain, seperti kambing, domba, sapi perah, juga sapi potong. 3 Kabupaten Tanah Datar. Daerah dengan populasi sapi perah yang cukup banyak dan menjadi salah satu penyuplai susu sapi terbesar di Sumbar. Apalagi didukung dengan kondisi geografis dataran tinggi yang sejuknya. Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu daerah penghasil susu sapi di Sumatera Barat, dengan produksi susu yang signifikan, terutama di kecamatan seperti Lintau Buo dan Lintau Buo Utara, meskipun populasi sapi perahnya lebih sedikit dibanding Padang Panjang, namun tetap berkontribusi pada pasokan susu di wilayah tersebut. Tanah Datar memproduksi susu sapi, dengan data tahun 2021 menunjukkan produksi sekitar 9.072 liter. Kecamatan Lintau Buo dan Lintau Buo Utara menjadi sentra produksi susu sapi di Tanah Datar, salah satunya karena adanya peternakan seperti Ompie Farm. Secara keseluruhan, Sumatera Barat memiliki potensi sapi perah, dengan Padang Panjang sebagai daerah dengan populasi sapi perah terbanyak, diikuti Tanah Datar. Cawagup Tanah Datar nomor urut 3, dari Koalisi Partai Gerindra Demokrat, Richie Aprian, SH, MH mengatakan perlu inovasi lebih dalam pemanfaatan peternakan dari semua jenis yang ada, misalnya sapi potong, kuda, kambing potong, ayam pedaging dan itik agar menjadi nilai ekonomis bagi masyarakat. Peternakan sapi contohnya, kita bisa berinovasi dengan sapi penghasil susu yang bisa diolah menjadi produk susu segar dan keju. Kalau sapi potong kulitnya juga bisa diolah menjadi kerupuk kulit dan kerajinan rumahan, jelas Richie. Pengusaha muda ini juga mengharapkan ke depan semua peternak bisa membangun jaringan yang luas, supaya informasi dan peluang pemasaran jadi lebih mudah didapat. 4 Kabupaten Agam. Daerah ini dikenal memiliki peternakan sapi perah di beberapa lokasi. Seperti di Lasi, yang tidak hanya memproduksi susu segar tetapi juga mengembangkannya menjadi produk olahan seperti keju. Objek wisata peternakan sapi perah di lereng Gunung Marapi, Sumatera Barat terus berkembang dan mampu mengedukasi masyarakat sekitar dan wisatawan tentang budidaya peternakan serta produksi olahan susu sapi. Lasi Dairy Farm, yang berada tepatnya di Nagari Lasi Kecamatan Canduang Kabupaten Agam dan berdiri sejak 2016 itu selain memperkaya produksi berupa keju, susu dan yogurt, juga berperan aktif membagikan susu murni kepada ratusan pelajar sekolah dasar di daerah setempat. Sejak 2020, masa pandemi COVID-19, kami berinisiatif membagikan puluhan liter susu murni setiap pekannya ke ratusan pelajar dari 4 SD yang ada di sini untuk memberikan edukasi pentingnya kandungan kesehatan sapi murni, kata pemilik objek wisata keju Lasi, Suhatril Sultan Rangkayo Basa di Bukit Tinggi, Minggu. Objek wisata peternakan sekaligus penghasil keju pertama di Sumatera dari produk susu sapi murni itu juga mengembangkan diri dengan penambahan jenis hewan dan fasilitas penunjang serta titik foto terbaik di setiap sudutnya. Terkini, kami menambah beberapa kolam renang yang nantinya bisa dipakai pengunjung khususnya anak-anak. Rencana awal ada kerjasama dengan produsen solar cell untuk menghangatkan air karena daerah di sini dengan cuaca cukup dingin, katanya. Wisatawan bisa menyaksikan langsung cara memerah susu sapi yang sengaja dilakukan setiap sore harinya oleh petugas keju Lasi. Peternakan sapi melibatkan masyarakat dalam pengembangan industri keju dan susu. Kurangnya minat masyarakat dalam mengkonsumsi susu di awal pendirian keju Lasi membuat hal tersebut menjadi motivasi kuat untuk Suhatril dengan memberdayakan masyarakat dalam perkembangan Lasi Dairy Farm. Sekian mungkin sedikit cerita tentang. Inilah 4 daerah penghasil susu sapi berkualitas tinggi di Sumatera Barat yang siap saingi New Zealand. Semoga bisa menambah pengalaman dan ilmu teman-teman. Sampai bertemu lagi di video-video kami selanjutnya.